Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya cintai. Kali ini perkenankan saya menjelaskan tentang bagaimana Bapak Ibu guru membuat tugas atau assignment di LMS model. Dan anak-anak setelah membaca atau membuka dokumen penugasan, kemudian mengerjakan tugasnya dan mengupload atau mengunggah tugasnya ke model. Kemudian Bapak Ibu guru melakukan koreksi dan penilaian, kemudian siswa melihat atau memperoleh nilainya. Demikian kira-kira. Yang pertama tentu saja Bapak Ibu guru membuat penugasannya. Nah, Bapak Ibu guru membuka LMS modelnya seperti ini misalnya. Kita buka LMS modelnya, kemudian masuk sebagai guru. Kanan atas ini, login atau masuk, klik. Kemudian masuk, username-nya apa, password-nya dimasukkan, misalnya seperti ini. Oke, misalnya ini sudah login, guru Agus Purwanto ini login. Kemudian masuk ke beranda situs, ke mata pelajaran saya misalnya. Saya mengajar kelas 10, kelas 10 ini pelajaran kimia. Nah, seperti ini. Jangan lupa kalau masuk pertama, hidupkan mode ubah ini. Ya, turn editing on, hidupkan mode ubah. Klik. Nah, saya akan membuat tugas di KD ini misalnya. Ya, di bagian paling bawah ini ada tambahkan, add an activity, tambahkan sebuah aktivitas. Ini, klik. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih assignment. Ini yang kiri atas ini. Klik assignment. Nah, seperti ini akan muncul halaman seperti ini. Silakan Bapak Ibu tulis tugasnya di sini. Nah, judul tugasnya ya, misalnya praktikum mandiri apa misalnya, ikatan kovalen misalnya. Kemudian Bapak Ibu kalau tugasnya itu sedikit atau kalimatnya atau naskah tugasnya itu sedikit, beberapa kata atau beberapa baris, ya katakanlah maksimal setengah lembar, itu taruh di sini saja. Tulis di sini, di kolom ini. Misalnya saya cuma akan, tapi kalau banyak ya Bapak Ibu, silahkan dilampirkan di sini. Misalnya karena saya akan memberikan petunjuk praktikum, ya maka saya akan taruh di sini, di lampiran ini. Tentu saja di depan akan saya beri pengantar ya. Misalkan baca, unduh dan bacalah petunjuk praktikum terlampir, misalnya seperti ini. Nah, ini sebagai pengantar ke lampiran. Jangan lupa ini dicentang, tampilkan deskripsi ini dicentang. Nah, kemudian saya akan mengupload petunjuk praktikumnya, bisa melalui file ini atau drag and drop. Misalnya saya buka filenya, nah ini ada petunjuk praktikum mandiri ini. Saya klik, saya tekan, saya seret ke sini. Nah, saya seret di sini. Ya. Saya seret di sini. Nah, seperti ini muncul. Ini petunjuk praktikumnya sudah. Kemudian ini waktu. Silakan Bapak Ibu atur waktunya, kapan dimulai tugas, batas waktunya, batas akhir, dan seterusnya. Kalau tidak ingin dibatasi, ini dilepaskan saja. Centangnya dilepaskan. Kemudian yang penting Bapak Ibu,
ini untuk di submission type, ya dianjurkan untuk menggunakan teks daring saja, teks daring. Sementara pengiriman berkasnya atau pengiriman filenya ini dilepas, jangan dicentang. Karena kalau kita terbiasa mengirimkan atau anak-anak terbiasa mengirimkan file, apalagi file-file besar langsung ke server model, maka server modelnya akan cepat habis. Maka kalau dicentang teks daring ini hanya mengirimkan linknya saja. Mengirimkan link. Setelah terlebih dahulu anak-anak itu uploadnya di drive, atau bila perlu di sini diberi petunjuk, unduh dan bacalah petunjuk terlampir, kemudian laporan praktikum silahkan diunggah di drive kalian dan kirimkan link atau tautan di sini. Nah, seperti itu. Oke. Jadi jangan lupa ini submission type-nya adalah teks daring saja atau online text. Ya, ini bila perlu dibatasi kata-katanya. Kalimatnya apa? Kata atau jumlah batas katanya ini dicentang, dikasih misalnya 200 kata. Nah, ini saya aktifkan 200 saja misalnya. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Klik. Maka Bapak Ibu guru selesai membuat tugas untuk anak-anak. Nah, ini muncul seperti ini Bapak Ibu. Praktikum mandiri ikatan kovalen. Unduh dan bacalah petunjuk praktikum terlampir. Laporan praktikum silahkan diunggah ke drive kalian dan kirimkan link tautan di sini. Nah, kemudian siswa akan membuka laman atau LMS yang sama. Misalnya ini ada siswa masuk, tentu saja masuk ke LMS yang sama. Ini kanan. Masuk di namanya murid, kemudian passwordnya, kemudian masuk login sama. Nah, ini 10 MIPA 1 Pak Ijem Wiryo Hutomo sebagai murid sudah masuk. Kemudian klik beranda situs, kemudian kelas 10 mapelnya kimia. Seperti ini. Kemudian siswa melihat ada tugas praktikum ini yang bawah ini. Praktikum mandiri ikatan kovalen seperti ini. Nah, ini kemudian siswa membaca perintahnya, unduh dan bacalah petunjuk praktikum terlampir. Laporan praktikum silahkan diunggah di drive kalian dan kirimkan tautan di sini. Nah, ini diklik. Siswa ngeklik ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian siswa ngeklik petunjuk praktikumnya. Diklik seperti ini. Klik. Nah, maka akan diunduh. Ya. Kemudian dibuka oleh anak. Nah, seperti ini. Anak membaca petunjuk praktikumnya atau membaca tugasnya. Kemudian anak melaksanakan praktikum dan membuat laporan praktikum. Ya. Katakanlah siswa sudah membuat laporan praktikum. Nah, di sini nih. Ini laporan praktikum mandiri ini sudah. Nah, kemudian siswa akan menguploadnya lebih dahulu ke drive-nya. Ya, jadi siswa akan mengupload dulu misalnya ini ke drive-nya masing-masing. Katakanlah ini buka laman Google dulu. Kemudian ini ya, ini misalnya katakanlah ini akun Google-nya siswa.
Nah, kemudian siswa klik ini, kemudian klik drive. Nah, ini caranya untuk anak-anak ini ya. Untuk anak seperti ini, buka drive-nya. Oke. Kemudian ini dibikin baru nih. Bikin new, klik new. Kemudian katakanlah membuat folder. Ya, membuat folder dulu anak ini membuat folder. Klik folder. Nah, foldernya diisi apa? Misalnya tugas kimia misalnya. Dia khusus membuat folder tugas kimia. Kemudian create, membuat. Ya, ini ada folder tugas kimia ini. Kemudian klik seperti ini, double klik. Nah, anak bisa mengisi tugasnya ini di sini. Drop files here, atau pakai yang plus ini. Get adds on, bisa ditambahkan new biasa seperti ini. Tapi lebih enak drag and drop ya. Nah, seperti ini. Ini anak sudah membuat laporan praktikumnya, kemudian ini diklik, kemudian diseret ke bawah, masukkan ke sini. Ya, ini kemudian dilepas. Ya. Maka akan diupload. Nah, seperti ini. Diupload laporan praktikumnya. Oke. Kemudian ini diklik, klik kanan. Nah, ini share ya, atau get link sama saja. Katakanlah akan saya share di sini. Klik share. Tunggu sebentar. Nah, ini di-share dulu. Kemudian get link. Ya, change to anyone with the link. Ini. Seperti ini. Jadi anyone with the link bisa melihat. Nah, ini kemudian copy link. Ini. Klik copy link. Link copied, sudah di copy linknya. Kemudian siswa kembali ke modelnya. Nah, ini siswa kembali ke modelnya di sini. Masuk sini lagi. Nah, ini ada tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Ini. Siswa mengklik yang ini. Klik. Nah, akan seperti ini. Dan hanya tersedia teks daring. Tidak ada kolom untuk mengunggah file. Misalnya kemudian ditulis di sini. Ya, misalnya laporan praktikum atas nama Paijem Wiryo Utomo, seperti ini. Kemudian ini diblok, ya, ini diblok. Laporan praktikum atas nama Paijem Wiryo Utomo ini diblok. Kemudian klik link, nah seperti ini. Kemudian yang tadi, yang drive tadi, kita klik di sini, kemudian klik kanan, paste. Nah, maka link dari tugas yang sudah di-upload di drive itu di sini. Kemudian jangan lupa ini centang, open in a new window. Sehingga ketika Bapak Ibu guru mengklik ini otomatis membuka jendela baru. Kemudian create link. Ya, ini klik create link. Klik. Maka warnanya akan menjadi berbeda. Nah, ini. Kalau tadi hitam, sekarang berubah. Ya, ini. Kemudian klik simpan perubahan. Simpan perubahan. Oke, jadi ketika anak sudah mengumpulkan, ada siswa yang sudah mengumpulkan, maka tampilannya menjadi seperti ini. Ini dikumpulkan 1. Kemudian ini klik nilai. Kita akan menilai yang sudah mengumpulkan. Nah, ini
Paijem Wiryahutomo ini sudah mengumpulkan laporan praktikumnya. Nah ini laporan praktikum atas nama Paijem Wiryahutomo. Nah ini Bapak Ibu tinggal ngeklik ini, klik seperti itu. Maka akan muncul laporan yang dikirimkan Paijem. Ya, kita tunggu sampai terbuka. Nah ini muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa baca. Oke, seperti ini. Atau bila perlu diunduh, ini ada menu downloadnya. Kalau tidak ya silahkan, tidak apa-apa. Kemudian kembali ke sini. Kemudian Bapak Ibu beri nilai di sini. Beri nilai misalnya 95 misalnya. Kemudian diberi feedback atau umpan balik. Bagus, tepat waktu. Kemudian pertahankan prestasi, misalnya seperti itu. Kemudian simpan perubahan, save change. Kemudian oke. Ya, ini mari kita lihat sekarang bagaimana setelah guru menilai. Setelah guru menilai, maka nah ini siswanya ini. Nah, siswanya tadi sudah muncul seperti ini. Dikumpulkan untuk dinilai. Statusnya sudah dinilai ini. Sudah dinilai. Ya. Nih, statusnya sudah dinilai. Ini laporan praktikumnya misalnya ini seperti ini. Oke. Jadi ini sudah dinilai. Siapa yang menilai? Oh, nilainya berapa? 95. Dari skor maksimal 100. Dinilai pada Kamis 31 Desember 2020 jam 16.27. Dinilai oleh guru Agus Purwanto. Kemudian komentar umpan baliknya ini, bagus tepat waktu, pertahankan prestasimu. Nah, kira-kira demikian Bapak, Ibu, serta anak-anakku untuk manajemen atau pengelolaan tugas atau assignment. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.